Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Pangeran Diponegoro adalah sosok pahlawan nasional yang terkenal dengan semangat beliau yang heroik dengan istilah perang Jawa atau perang Diponegoro 1830. Walaupun cuma 5 tahun, akan tetapi aksi beliau yang heroik betul-betul bikin kerajaan Belanda tempo dulu itu betul-betul krisis, bangkrut. Konon ceritanya kerajaan Belanda pecah menjadi 3, Belanda, Luxembourg, Belgia. Kisahnya seperti itu. Sehingga Belanda tidak mau kecolongan lagi, terjadi lagi perang Jawa atau perang Diponegoro. Sehingga ada Christian Senophorogronje yang di situ itu mata-matanya Belanda. Disuruh menelusuri sisi-sisi kehidupan di Nusantara, pesantren di Susupi yang terkenal dengan HP putih. Ternyata kelemahannya orang Jawa itu adalah orang yang di situ hidungnya mancung mengaku cucu Nabi. Nah, akhirnya pasca perang Diponegoro inilah Belanda eksodus, mengambil orang-orang Yaman didatangkan ke Nusantara untuk dipekerjakan. Wah. Dan Pangeran Diponegoro ini suhrawal istifadah sebagai pahlawan nasional. Ini pun tidak luput dari klaim bahwa Pangeran Diponegoro ini termasuk Habib. Nah, ini ada tulisan dari Mas Yasir Muhammad Arafat. Dalam serat Raja Putra, Pangeran Diponegoro tercatat sebagai anak Sultan Hamengkubuwono IV dari garwo Ampeyan Selir, gitu. Bernama Bendoro Raden Ayu Mangkorowati. Silahkan cek serat Raja Putra cetakan ke-5 1988 halaman 21. Sampai sejauh ini ya, Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang Habib. Ada yang mengklaim ia tokoh bermarga Asyegab bin Yahya, Bafakih, Ba'abud, dan kemarin baru muncul lagi Alaidrus. Lucu memang. Mengklaim tapi kok nggak kompak, kata sedulur saya, Rino. Kalau kata Pak Roni, enaknya mereka yang mengklaim ini dikumpulkan jadi satu. Lalu disuruh memutuskan Pangeran Diponegoro itu enaknya dikasih marga apa, gitu. Ada pula yang mengklaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, tapi di Jawa. Ketika ditanya itu dasarnya apa? Jawabannya belum saatnya dibuka. Tambah lucu lagi. Sudah diklaim tapi kok katanya datanya belum saatnya dibuka. Itu kayak laki-laki sudah menghamili pacarnya, tapi ketika ditantang untuk dinikahi, dia bilang belum saatnya. Ada lagi yang mengklaim begini, bahwa Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang Habib. Pangeran Diponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar itu bukan yang asli. Itu duplikatnya. Biasalah, leluhur zaman dulu sudah cerdas mengatur strategi.
Hanya orang tertentu saja yang tahu Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana. Sampai saat ini Pangeran Diponegoro masih hidup. Ada yang bernarasi seperti itu. Ada seorang peneliti berkebangsaan Inggris, namanya Peter Carey. Ia meneliti Pangeran Diponegoro lebih kurang 40 tahun. Hasil karya ilmiahnya sudah diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Inggris pada tahun 2008. Pada 2012 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 jilid. Hingga hari ini buku itu telah dicetak ulang. Setiap kali ada pencetakan ulang, Peter Carey selalu memperbaiki buku terjemahan itu. Ada banyak koreksi yang ia terima, terutama dari para kolega, keturunan Diponegoro dan juga dari masyarakat luas. Baik koreksi terjemahan data sahih terbaru hingga jika ditemukan tipu atau keselipan 1-2 huruf. Pada 2024 ini kabarnya buku itu akan dicetak, terbitkan lagi dengan berbagai revisi berdasarkan temuan-temuan data terbaru. Saya membaca buku-buku Peter Carey. Ada beberapa kritik dari yang saya sampaikan langsung melalui tulisan kepadanya. Ada yang ia bantah lagi, ada pula yang ia terima. Teman saya, Mas Anta, yang ahli bahasa Inggris juga pernah menyampaikan koreksi atas penerjemahan 1-2 kata di bukunya Peter Carey, menerima koreksi dari teman saya itu. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan percaya sejarah yang dibuat wong londo. Nah, awas, londo ki urik sejarah awake dhewe dimanipulasi. Ada pemalsuan dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara. Dan banyak ucapan-ucapan lain semisalnya. Tapi orang-orang yang melontarkan klaim-klaim dan sangkaan itu melempem ketika ditanya begini. Ada contoh sejarah kita yang dimanipulasi oleh wong londo bisa disebutkan. Ada contoh sejarah yang dibelokkan. Ada data baik berupa manuskrip atau setidaknya cerita lisan valid yang menunjukkan Diponegoro itu ada 12 orang. Tiba-tiba dia atau mereka menjawab ra penting. Weladalah. Klaim tidak hanya menyangkut tokoh Pangeran Diponegoro, tapi juga tokoh-tokoh lain yang selama ini diklaim sebagai Habib atau sebagai apalah gitu. Mau berkata atau meyakini seperti itu silahkan. Tapi klaim atau keyakinan itu hanya meruap bersama angin. Karena para pengklaim tidak mempublikasikan karya ilmiah tandingan bagi sejarah versi londo itu. Lah, jangankan karya ilmiah tandingan, lah wong karya yang cuma manakib. Ingat, manakib bukan sejarah, namun telah diumumkan di media sosial seperti YouTube atau Facebook, justru bertentangan dengan sejarah bangsa negara. Terus ketika diajak berdialog ilmiah secara terbuka, anehnya tidak menyambut. Apakah mendatangkan tandingan berupa karya ilmiah atau hal yang sepadan itu harus? Mari mendengarkan perintah Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bi suratim min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Buatlah satu surat yang semisal dengannya. Ajaklah bolo-bolomu kalau kamu memang termasuk golongan yang benar. Catat, buatlah
satu surat yang semisal dengannya. Di bawah ini adalah gambar sampul muka buku yang menerangkan informasi, peta, dan nama-nama tokoh yang dimakamkan di Pasarian Kagungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di antaranya Pasarian Imogiri, Pasarian Girilaya, Pasarian Banyu Sumurup, dan Pasarian Tegal Arum di Tegal. Ditulis oleh KPH Mandoyo Kusumo berdasarkan data Sokheh yang tersimpan di Keraton Yogyakarta dari masa ke masa. KPH Mandoyo Kusumo ini pula yang menulis Serat Raja Putra. Kemarin kami sudah mengunggah foto sampul buku tersebut. Jadi ini buku resmi keraton. Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa salah satu tokoh yang dimakamkan di sini adalah seorang wiladalah. Itulah penting ini, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.